Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, dengan sadar dan tulus, saya meminta maaf pada orang-orang yang pernah tersakiti oleh video-video saya. Maaf, saya sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Maafkan atas kesombongan saya. Dan untuk Bu Nuri, maafkan kami selama ini tidak pernah mendengarkan Ibu. Maaf, Bu. Tolong tolong ridhoi abdi, Bu. Tolong maafkan semua. Maafkan kami sudah mengecewakan Ibu selama ini. Pada rakyat Indonesia, saya mohon maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video barusan kita menyaksikan bersama-sama bagaimana Ibu Guru Wahyuni dia harus meminta maaf kepada seluruh netizen yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena beliau selama ini telah membuat kegaduhan terkait dengan komentar-komentar semenjak peristiwa kejadian kecelakaan pada SMK Lingga dalam kegiatan study tour beberapa waktu yang lalu. Jadi komentar-komentar yang dibangun oleh Ibu Afni Wahyuni ini seringkali menuai kontroversial yang pada akhirnya dihujat, dikritik, dan dibully oleh netizen di tanah air ini. Banyak orang tua yang mengaku kecewa, yang mengecam keras dengan pernyataan dari Ibu Afni Wahyuni ini. Sehingga pada akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sekalian bisa mendengarkan bersama-sama bahwa tanpa ada paksaan dari siapapun, Ibu Wahyuni sudah memohon maaf, dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, khususnya para netizen, para orang tua yang selama ini mungkin merasa tersakiti dengan pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Ibu Afni Wahyuni ini, bisa kita maafkan bersama-sama. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan
komentar-komentar dari netizen terhadap pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Ibu Afni Wahyuni selama ini. Dan untuk lebih jelasnya, kepada pemirsa sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama. Guys, ada yang sudah nonton gak video terbaru dari ibu guru yang kemarin sempat viral? Dan video terbaru ibu tersebut, tadi gue lihat dia minta maaf untuk kejadian yang bikin kisruh se-Indonesia. Dan dia sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah. Buat orang tua murid, teman-teman semua yang kemarin gue bikin video juga, sempat banyak hate comment buat ibu guru tersebut yang tertuju. Dan stop untuk head comment lagi guys, karena ibunya sudah minta maaf, ibunya sudah mengakui bahwa dia salah. Yuk kita support guru-guru kita untuk kedepannya mereka bisa lebih baik, memberikan pendidikan yang lebih bermutu lagi untuk anak-anak kita semua ya. Jadi teman-teman, ini juga bukan berlaku buat ibu itu aja, dan ini berlaku buat seluruh guru yang ada di Indonesia untuk selalu memberikan edukasi yang baik, memberikan ilmu yang lebih baik lagi untuk anak didiknya ya. Oke guys, thank you buat semuanya. Bapak Ibu guru sedang panen pahala berupa hujatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terkhusus Ibu Afni, berbicara tentang hujatan. Hujatan-hujatan itu datangnya dari Ibu Afni sendiri. Coba cek bagaimana cara penyampaian Ibu Afni di situ dengan mimik wajah dan senyum yang sinis. Itu akan membuat netizen berbondong-bondong menghujat Anda. Di situ Anda merasa tersakiti, terzolimi, merasa disalahkan, direndahkan, tidak ada gunanya. Bu Afni juga bilang kalau anak kita susah menyerap ilmu, susah pintar karena ketidakikhlasan kami sebagai wali murid. Itu akan tambah menyakiti ibu-ibu netizen seluruh Indonesia. Coba cek di kolom komentar, banyak yang pro apa banyak yang kontra. Dan secara tidak langsung, Ibu Afni ini sudah membuat ibu bapak guru di seluruh Indonesia menjadi cemas, menjadi namanya tercoreng. Tidak usah dipungkiri Bu, kalau kita itu sebetulnya saling membutuhkan. Bu guru butuh murid, murid butuh bu guru. Kalau bu guru di sini merasa berjasa sebagai guru, sudah memberi kepintaran kepada anak kita, apa kita sebagai orang tua nggak berjasa, nggak ada jasanya melahirkan anak, merawat anak kita? Saran saya, stop, jangan bikin video yang akan memperkeruh suasana lagi, yang akan membuat netizen tambah marah. Perlu digarisbawahi satu lagi. Ini datangnya dari ditiadakannya study tour. Bukan dari kinerja guru yang jelek. Bukan dari kesalahan guru. Digarisbawahi, jangan salah paham. Saya mewakili emak-emak seluruh Indonesia Bunda Sakila. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata Bunda Sakila. Terima kasih. Salam cerdas. Wassalam. Yang mau protes menolak study tour boleh, asalkan jangan menghina profesi guru. Karena apa? Kalian protes, enak ya gurunya bisa gratis, perginya gratis nggak bayar. Hei, yang masih ngomen kayak gitu, pergi gratis itu salah satu bentuk rezeki, ya kan? Soalnya apa? Kita protes gaji kita sedikit, nggak pernah didengar. Kita protes gaji guru sedikit, tidak pernah didengar. Giliran dapat rezeki, bisa study tour gratis, dinyinyirin sama orang. Emang serba salah. Mau ngebela juga salah. Tapi tolong yang mau menghapus study tour boleh, tapi dijaga juga mulutnya, jangan sampai menghina profesi guru. Terima kasih. Oke guys, hal yang paling pertama yang perlu saya jelaskan kepada pemirsa sekalian bahwa sebenarnya di sini ada miskomunikasi. Miskomunikasi ini datangnya dari Ibu Afni Wahyuni ini sendiri ya. Jadi yang
Kita ketahui bersama-sama peristiwa kecelakaan bus dalam kegiatan study tour dari SMK Minggu kemarin itu sebenarnya yang diserukan oleh orang tua adalah ditiadakannya study tour. Itu adalah tuntutan dari orang tua. Tetapi Ibu Guru Afni Wahyuni ini, dia malah menanggapinya dengan nada sinis, lalu dia berbicara tentang guru honorer, gaji guru honorer, dan lain sebagainya, yang benar-benar sudah melenceng kemana-mana. Sehingga disitulah netizen akhirnya geram dan beramai-ramai bersilaturahmi ke akun media sosialnya Ibu Afni Wahyuni ini. Dan terkait dengan kegiatan study tour seperti yang dijelaskan oleh netizen, itu sebenarnya tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing bagaimana memanage kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip adalah kegiatan ekstra di luar sekolah ini. Jujur, saya secara pribadi kalau saya mau perhatikan kegiatan study tour, kalau tanpa konsep yang matang, tanpa ada perhitungan yang jelas, pasti pada akhirnya kegiatan study tour ini kita akan menilai bahwa hanyalah sebuah kegiatan yang hanya mau menghabiskan uang dari orang tua saja. Kadang dalam tanda kutip bahwa kegiatan study tour ini dijadikan sebagai lahan bisnis oleh lembaga pendidikan. Tapi apapun itu, saya berharap bahwa pemirsa sekalian, khususnya para orang tua murid, mari kita melihat dari sisi yang satu dengan sisi yang lain. Tentu kegiatan study tour ini ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Mungkin sisi negatif bahwa kegiatan study tour ini jika tidak dimanage dengan baik, pasti akan berdampak positif. Tetapi kalau dimanage dengan hal-hal yang benar, lalu dikelola dengan aturan yang jelas, pasti akan berdampak positif juga untuk sekolah dan juga untuk muridnya atau siswanya itu sendiri. Tetapi beberapa aksi protes yang ditunjukkan oleh orang tua bahwa mereka ingin agar study tour ini ditiadakan. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa Menteri Pendidikan bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak yang tidak merugikan sekolah dan juga tidak merugikan orang tua, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saya masih mau mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar beberapa cuplikan ataupun komentar dari netizen terkait dengan pernyataan dari Ibu Afni Wahyuni dan juga terkait dengan kegiatan study tour yang biasa dilaksanakan di sekolah ini. Mari kita simak videonya. Study tour adalah ajang bisnis buat sekolah dan guru. Please, jangan ada kata menyalahkan apalagi sampai mencaci profesi guru seperti itu. Saya aja yang sahabatnya guru, sedih dengar kalimat itu. Apalagi yang berprofesi sebagai guru. Tapi ada kan yang begitu? Ya jangan dipukul rata dengan menyebut kata guru dong. Kan nggak semua. Jangan juga rata menyebut sekolah. Kan nggak semua sekolah. Sekarang buat sekolah dan guru. Yuk kembali kita pikirkan hal terbaik apa agar anak-anak memiliki pengalaman sebagai bekal untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Misalkan nih, dengan tetap mengadakan kegiatan studi, tapi bukan digabungkan dengan kata tour, karena studi perlu memberikan gambaran dan edukasi pada siswa, jadi tetap perlu. Tapi itu pun harus dibuat regulasi sesuai dengan minat. Jangan semua wajib ikut, atau tidak perlu jalan kemana, tapi datangkan saja alumni yang pernah menempuh perjalanan di tiap tingkat sekolah, hingga sekarang menjadi pribadi yang sukses. Soal tour nih, saya pikir tidaklah perlu ya dilakukan oleh sekolah, karena setiap keluarga punya cara tersendiri untuk mengajak buah hatinya berwisata. Kalau toh di sekolah harus ada, maka pertimbangkan secara matang biaya, lokasi, dan tentu saja harus safety termasuk transportasi yang baik. Ada pendapat? Silahkan sampaikan, tapi tetap kedepankan adab. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para bapak ibu, orang tua siswa di seluruh Indonesia, dan juga sahabat karib saya, teman-teman sekerabat seperjuangan, guru-guru di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Sabar, kalian saat ini sedang dihinakan, sedang dihujat ya.
Viral guru dihujat hanya gara-gara satu sekolah mengalami kecelakaan di daerah Subang, Jawa Barat, ya. Oleh sebab itu, maka guru-guru wajib bersabar, ya. Tolong deh para orang tua di luar sana, jangan asal jeplak. Kalau bicara itu pakai data, jangan pukul rata, ya. Tidak semua sekolah menginginkan study tour. Kalaupun mereka sampai menyelenggarakan study tour, itu disebabkan karena sudah persetujuan orang tua siswa. Bahkan kadang-kadang orang tua siswa sendiri yang memintanya, ya. Kita mengadakan polling Bapak Ibu, ya. Polling berapa orang tua yang setuju. Kita mengadakan angket sebelum mengadakan study tour. Kalau orang tua lebih banyak yang setuju, baru kita selenggarakan. Dan itu biasanya atas persetujuan orang tua siswa, disetujui oleh komite sekolah juga. Jadi bukan semata-mata cari uang, Bapak Ibu salah, ya. Kami mengadakan study tour itu juga punya upaya, punya program-program yang jelas, tidak asal melakukan study tour, ya. Coba deh Bapak Ibu pikir baik-baik, jangan asal jeplak kalau ngomong, ya, jangan asal bunyi. Memangnya tidak repot kita mengadakan study tour, menjaga anak orang, ya, di tempat-tempat yang berbahaya, di tempat-tempat yang asing yang baru dilalui misalnya. Memangnya tidak memiliki tanggung jawab moral yang besar, hah? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal ceplos. Heran deh, orang-orang Indonesia ini gimana mau cerdas, ya? Coba Bapak Ibu pikir, tugas guru itu tidak gampang. Tugasnya sangat berat, beban moralnya sangat berat. Bapak Ibu ingat kan beberapa tahun yang lalu waktu pandemi COVID, pernah kan Bapak Ibu dicoba menjadi seorang guru buat anak-anaknya sendiri di rumah? Rasanya bagaimana? Stres kan? Ya kan? Pernah kan mengalami jadi guru dadakan di rumah untuk mengajar anak-anaknya sendiri? Sanggup nggak? Banyak kan orang tua yang teriak dan mengakui ternyata jadi guru itu tidak mudah. Itu yang Bapak Ibu ajar di rumah hanya 1-2 orang loh, anaknya sendiri. Bagaimana kalau semua guru-guru Indonesia mengajar sekian ratus, sekian ribu siswa di sekolahnya? Hah? Bayangkan bagaimana beratnya tugas orang guru. Nah sekarang hanya gara-gara satu sekolah mengalami kecelakaan, terus kalian pukul rata untuk semua sekolah. Kalian hujat, kalian hinakan habis-habisan, rame-rame. Yang tidak tahu menau, yang tidak cerdas, pikirannya tuh ikut-ikutan gitu loh. Ikut-ikutan ngomong asal jeplak, guru cari uang lah, oknum guru lah, inilah, itulah, dan sebagainya. Masya Allah, kalian mau cerdas gimana? Bangsa Indonesia mau maju gimana kalau gurunya aja sudah dihina-hinakan seperti itu? Untuk menjadi seorang guru gak gampang. Kita melalui proses yang sangat sulit. Kuliah dulu, ya, digojlok dulu sama dosen untuk bisa menjadi seorang sarjana, untuk bisa lulus skripsi, untuk bisa lulus tesis. Tiba-tiba kalian hina-hinakan seenaknya hanya gara-gara rupiah, ya. Hanya gara-gara sebuah rupiah yang mungkin tidak bisa mensejahterakan guru, kalian hina-hinakan seperti itu. Tega banget ya kalian ini. Hati nurani kalian di mana? Hah? Kalau tidak sanggup menyekolahkan anaknya, ya silahkan diajar sendiri di rumah. Diajar sendiri, pakai ijazah sendiri, keluarkan ijazah sendiri, nanti cari kerja sendiri. Laku nggak ijazahnya? Kalau sekolahnya diajar sendiri oleh bapak ibunya di rumah, hah? Tidak ada legalitasnya. Tolong dong bapak ibu yang asal bunyi di sana itu, dan orang-orang yang tidak tahu menau terus ikut-ikutan saja, asal bunyi gitu loh. Ya. Tolong deh para orang tua di luar sana, jangan asal jeplak. Ibu, mohon maaf ya saya izin stop videonya. Di sini kita sebagai orang tua murid itu nggak asal jeplak, dan nggak ada juga yang menyakiti guru, nggak ada yang menghina-hina guru. Cuman memang faktanya di lapangan itu begitu. Yang ikut atau nggak ikut itu harus tetap bayar, Bu. Iya kalau misalkan orang tuanya mampu. Nah kalau nggak mampu gimana? Mau dipaksain acara studi tour? Janganlah yang mencak-mencak atau gimana-gimana, Bu. Orang tua para wali murid juga itu sebetulnya keberatan dengan adanya studi tour. Tapi karena ada penekanan dari guru-guru dari sekolah,
mau nggak mau harus ikut dan harus bayar. Sedikit saya menanggapi terkait dengan penjelasan dari ibu guru yang so hebat tadi ya. Jadi begini, menjadi seorang guru itu adalah pilihan. Sekali lagi saya garis bawahi biar para guru di luar sana juga paham bahwa menjadi seorang guru itu adalah pilihan. Kalau memang Anda merasa bahwa pekerjaan guru itu berat, mengasuh anak didik itu berat dan lain sebagainya, monggo Bu, dipersilakan. Ibu juga butuh murid, murid juga butuh guru. Tetapi caranya ibu dalam membangun argumentasi seperti itu hanya memancing emosi namanya. Kembali lagi saya garis bawahi bahwa profesi seorang guru itu adalah pilihan pekerjaan. Jangan Anda karena menjadi guru lalu Anda merasa so hebat. Memang benar guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi tutur kata Anda perlu juga dijaga. Karena bagi saya secara pribadi dari statement Anda menunjukkan kesombongan Anda. Cukuplah Ibu Afni Wahyuni yang sudah menjadi korban dari netizen Indonesia. Jangan lagi dengan bacotan Anda. Dan juga penjelasan Anda itu sudah salah. Lari dari persoalan sesungguhnya. Orang tua itu mengadu, mengeluh karena kegiatan study tournya. Karena ada bukti bahwa anak-anak yang tidak jalan tetap wajib untuk mengumpulkan uang di SMK Lingga itu. Persoalan ini berawal dari SMK Lingga. Dan yang ditujukan orang tua mengecam itu ke SMK Lingganya. Bukan ke seluruh guru di Indonesia. Orang tua juga tahu, kami juga tahu sebagai orang tua juga bijak. Bahwa tidak semua guru akan memperlakukan murid seperti itu. Jadi sekali lagi, semoga kita semua bisa paham. Kalau Anda memang tidak mampu untuk menjadi seorang guru, silakan Anda keluarkan untuk menjadi seorang guru. Orang tua juga tidak memaksa Anda bahwa Anda harus menjadi guru. Hanya karena tugas Anda adalah seorang guru, maka Anda diwajibkan untuk mengajar para muridnya. Jangan kau bicara soal gaji, jangan kau bicara soal gratisan dan lain sebagainya. Ketika Anda merambat ke persoalan yang lain, berarti Anda sedang menunjukkan ketololan Anda. Anda sedang menunjukkan kebodohan Anda. Mari, kami sebagai orang tua kami tahu bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi Anda, tugas Anda sebagai guru, Anda juga harus bertanggung jawab dengan anak murid. Jangan karena Anda menjadi guru lalu Anda berbicara so hebat, so enak. Mari kita lanjutkan lagi. Seluruh Indonesia ini laranglah sekolah-sekolah untuk melakukan studi tour, biar tutup agen-agen wisata yang ada di sini ya. Kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah kami, jangan kalian datang ke sekolah kami, jangan kalian cari untung ke sekolah kami. Toh yang akhirnya kami yang dipitnah, guru-guru yang dipitnah, guru-guru yang dihinakan. Semoga kita sekolah-sekolah nih, guru-guru kompak untuk tidak mengadakan lagi studi tour. Silahkan Bapak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, silahkan cari solusi peningkatan pariwisata yang ada di Indonesia ini selain dari studi tour yang dilakukan oleh sekolah. Silahkan Pak cari solusi yang lebih baik daripada kami yang harus dihina dan direndahkan oleh masyarakat. Ibu izin state, Ibu jangan seemosi itu dalam membuat statement di media. Justru kita sangat berterima kasih loh Bu, saya mewakili dari masyarakat bahwasanya dengan statement Ibu ini kita jadi tahu dari zaman saya ya sampai zaman anak-anak saya ini bahwa studi tour itu diadakan karena adanya kedatangan dari agen-agen pariwisata. Ini jadi kayaknya melebar kemana-mana ya Bu. Jadi seolah-olah kesannya Ibu menyalahkan agen-agen dari pariwisata. Yang padahal loh Bu, agen-agen pariwisata itu penghasilannya juga, pendapatannya tidak hanya semata-mata
didukung oleh studi tur anak sekolah. Tanpa studi tur anak sekolah juga, agen-agen pariwisata itu akan tetap berjalan. Karena banyak tur-tur yang lain, Ibu. Untuk ditutupnya studi tur anak-anak sekolah, kalau itu saya setuju banget. Tapi kalau Ibu sampai bilang tutup seluruh agen-agen pariwisata, berarti Ibu menghentikan rezeki orang lain. Yang disoroti masyarakat ini adalah hentikan atau jangan ditiadakan lagi tur-tur studi tur untuk anak-anak sekolah yang masih di bawah umur. Untuk acara perpisahan itu bisa dilakukan dengan hal yang positif di sekolah. Apapun itu acaranya, anak-anak yang menentukan kebahagiaannya. Karena bahagia itu mereka yang menciptakan, Bu. Dan juga tidak akan menjadi beban untuk orang tua dari wali murid yang mungkin kehidupannya kurang mampu. Jadi bijaklah dalam menanggapi suatu berita di media sosial. Bahwasanya dengan statement Ibu ini, karena oknum satu, guru-guru yang lain kena imbasnya semua dari masyarakat. Ibu bisa membuat statement yang lebih berfaedah. Ingat, Bu, keluarga korban masih berduka atas kehilangan anak-anak mereka. Betapa sedih mereka dengan statement-statement yang Ibu buat dalam beberapa hari ini. Jangan saling menyalahkan, baik agen-agen bus ataupun pihak sekolah, tapi salahkan kenapa program studi tur itu diadakan di sekolah. Terima kasih. Anda salahkan sekolah mengadakan studi tur. Emangnya Anda pikir yang mengadakan studi tur cuma sekolah? Anda nggak pernah lihat berita anggota dewan, pejabat itu melaksanakan studi tur juga ke luar negeri, pakai uang negara. Sanggup Anda keluarkan kata-kata yang menghinakan seperti itu kepada mereka? Seperti Anda menghinakan guru yang melakukan studi tur. Sanggup Anda bilang kayak gitu ke mereka? Gini, Bu, masyarakat sekarang bukan menghina profesi seorang guru, bukan merendahkan, bukan menyalahkan, tapi mempersoalkan kegiatan studi tour ini. Apakah tidak bisa dihilangkan? Seberapa besar dampaknya timbang manfaatnya? Itu harus dipertimbangkan. Dan Ibu jangan menyamakan studi tour dewan dengan sekolah. Jauh, Bu. Bedanya sangat jauh. Mereka dibiayai. Sedangkan sekolah, orang tuanya yang membiayai. Beda. Dari segi itu udah beda. Dan dari segi tugas. Itu memang tugas mereka. Itu pekerjaan dewan. Sedangkan siswa-siswi ini, apakah itu pekerjaan mereka? Apakah itu kewajiban mereka? Kewajiban mereka itu belajar, bukan melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi beda, Bu, ya. Jangan samakan studi tur dewan dengan sekolah. Dan saat ini yang dikomplain masyarakat itu adalah evaluasi manfaat studi tur itu. Jangan setelah sudah kejadian, penyesalan yang terjadi, ujung-ujungnya orang tua siswa-siswi menyalahkan Anda. Otomatis mereka menyalahkan Anda. Walaupun Anda belum tentu salah, mereka akan menyalahkan Anda. Namanya orang tua lagi bersedih, pasti menyalahkan Anda, menyalahkan sekolah. Masih ada, Bu, oknum yang memanfaatkan studi tour ini untuk komersil. Dan ada lagi masalah, orang tua wajib melunasi untuk kegiatan tersebut. Padahal orang tuanya tidak menginginkan, anaknya pun tidak menginginkan. Tapi mau tak mau, anaknya harus ikut. Tidak ada masyarakat yang menghina tugas mulia Anda untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia. Tapi dalam melaksanakan kegiatan, harusnya sekolah-sekolah lebih bijak lagi, Bu. Lebih teliti lagi. Memperhitungkan manfaat dan dampaknya kegiatan itu. Kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah kami. Jangan kalian datang ke sekolah kami. Jangan kalian cari untung ke sekolah kami. Toh yang akhirnya kami yang dipitnah. Guru-guru yang dipitnah. Guru-guru yang dihinakan. Bu, tunjukkanlah background Ibu itu sebagai tenaga pendidik pengajar yang baik. Emosi boleh, Bu. Marah boleh. Tapi jangan sampai justru membuat tenaga pendidik pengajar se-Indonesia itu kena hujat hanya gara-gara cara penyampaian Ibu yang kurang baik, yang kurang sopan. Apalagi panjenengan itu backgroundnya tenaga pendidik.
Bu, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin serentak orang tua murid semua speak up kalau memang tidak ada kejadian yang janggal di luar sana. Kita jangan anti kritik lah sebagai guru ya. Kalau memang ibu benar-benar guru yang baik dan benar, ya ibu tidak perlu berperilaku seperti ini gitu loh, malah malu-maluin gitu loh ya. Jadi gini loh Bu, yuk kita introspeksi diri. Karena memang di luar sana masih banyak oknum guru yang menggunakan kegiatan study tour ini untuk ladang bisnis. Ya, silakan Bunda cek aja di berita-berita di suara.com, itu banyak agen travel yang speak up bagaimana cara pihak sekolah mencari keuntungan dari kegiatan ini. Sebenarnya ibu ini baik sih, kemungkinan dia memikirkan gimana study tour ini supaya tetap tidak dihapus gitu, tapi cara penyampaiannya yang salah. Tolong deh orang terdekat siapa kek, teman sekolahnya kek atau kepala sekolahnya kek atau siapa, bisa dikasih tahu cara penyampaiannya. Kalau dia membawa nama guru ya di media sosial, itu bisa diperbaiki lagi cara penyampaiannya biar nanti guru-guru nggak kena hujat lagi. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan pernyataan dari Ibu Afni Wahyuni, di mana dia berstatement tentang kegiatan study tour dan juga hal-hal lain yang membuat orang tua itu menjadi geram. Yang pada akhirnya tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa dia harus meminta maaf kepada seluruh guru di Indonesia dan juga kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia ini. Jadi sini mau membuktikan kepada kita semua bahwa kekuatan netizen di bangsa ini memang sangat luar biasa, sehingga kita diminta untuk selalu bijak dalam bermedia sosial. Hal-hal yang dikomentari oleh orang tua dalam kasus kecelakaan kegiatan pariwisata atau kegiatan study tour oleh SMK Lengka itu adalah hal-hal yang diprotes oleh orang tua, yang diminta oleh orang tua agar kegiatan tersebut, kegiatan study tour maksudnya itu harus ditiadakan, karena sudah banyak peristiwa yang terjadi di bangsa ini berkaitan dengan kegiatan study tour ini. Karena pada dasarnya kegiatan study tour ini juga ada yang menilai bahwa adalah ajang untuk dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum guru yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau kita mau dengar kisah cerita dari orang tua murid, mereka mengatakan bahwa walaupun anaknya tidak ikut dalam kegiatan study tour, tetap harus membayar dengan nominal 800.000 atau berapa per anak itu. Tentu ini sangat menyedihkan, sehingga orang tua mereka meminta agar kegiatan study tour ini ditiadakan. Nah, menariknya Ibu Afni Wahyuni ini, dia malah menanggapi dari berbagai macam persoalan tentang guru. Dia sampai mengangkat topik tentang guru honor, tentang kegiatan di sekolah, tentang mereka yang mengajar dengan gaji yang kecil dan lain sebagainya, yang bagi saya secara pribadi sama halnya dengan ibu guru yang tadi yang mengatakan demikian. Padahal pekerjaan untuk menjadi seorang guru itu adalah pilihan. Jadi kalau memang engkau merasa misalnya menjadi guru honorer dengan gaji masih 200.000, 300.000, lalu diterima tunggu 3-4 bulan sekali, atau mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin bisa setahun sekali. Kalau Anda merasa itu berat, silakan carilah pekerjaan lain. Jangan Anda memaksakan diri Anda ketika Anda tahu bahwa penghasilan yang Anda peroleh dari pekerjaan Anda itu sangat kecil. Jujur, sedikit saya berbagi cerita bahwa saya ini dulunya pernah honor di salah satu SMP. Dan itu pun saya adalah guru bahasa Inggris, karena memang background saya dari bahasa Inggris, dan pada akhirnya
Ngajar itu dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi untuk kasih les ke anak-anak kelas 3, les bahasa Inggris atau privat bahasa Inggris. Itu dari jam 4 sampai jam 6, kadang sampai jam 7. Tetapi itu nasib seorang guru honorer. Kita dibayar benar-benar sebulan itu dengan upah Rp350.000. Tetapi yang menyakitkan buat saya sehingga saya harus memutuskan bahwa saya harus mencari pekerjaan lain. Upah Rp350.000 itu tunggu dicair 4 bulan sekali atau bahkan sampai 6 bulan sekali. Dengan demikian, karena memang saya melihat bahwa peluang untuk menjadi guru ini hidupnya bukan semakin makmur tetapi malah makin susah, akhirnya saya harus memutuskan dengan backgroundnya saya yang bisa berbahasa Inggris jatuh bangun, saya pun mulai mengadu nasib dengan mencari pekerjaan lain. Sampai saat ini akhirnya saya fokus menjadi seorang content creator. Tetapi sebelum menjadi seorang content creator, saya juga sudah pernah bekerja sebagai resepsionis di hotel, bekerja sebagai waitress di restoran, dan juga sudah pernah bekerja sebagai manajer, accounting, dan lain sebagainya. Sudah saya lewati banyak hal. Tetapi ya begitulah namanya nasibnya kita untuk berjuang, untuk bekerja. Dari sisi kemampuan kita, selama bahwa pekerjaan itu kita mampu, pekerjaan itu punya basic, pastinya kita akan berjuang ke sana. Dan puji Tuhan sampai hari ini, dari tahun 2022 awal, saya memang sudah resign dari semua pekerjaan, lalu saya memfokuskan diri saya hanya menjadi seorang content creator. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa mari kita saling memaafkan, entah itu dari orang tua ke guru maupun guru dari orang tua, entah itu dari guru ke murid maupun murid ke guru, dan juga sebaliknya. Semoga saja kualitas pendidikan di bangsa ini semakin hari bisa semakin menjadi lebih baik lagi. Semuanya pasti demi anak, cucu, anak didik kita agar kedepannya mereka bisa lebih cerdas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.